Mungkinkah kapan ini berlayar? Ya, dari selama 1 tahun ini tadi diceritakan ya Pak Yai pun di Pak Yai bau. Oh sampun tindak nggih. Pak Pak Kiai Halim tadi cerita menyampaikan Pak Surya Paloh mencalonkan ini kuleres Pak Rektor Pak Dahlan. Semenjak mencalonkan tidak ada lagi tamu yang datang ke tempat beliau. Semua takut, semua menjauh. Tantangan demi tantangan itu bermunculan. Kenapa? Karena Pak Surya Paloh dan Nasdem memutuskan untuk mengambil gagasan gerakan perubahan. Langsung berhadapan dengan tantangan yang tidak kecil. Kalau mau hidup nyaman enak, cukup duduk-duduk tenang, mengikuti rombongan hari ini, pasti nyaman. Betul tidak? Tapi Bapak sekalian, inilah ciri-ciri yang mau mengambil tanggung jawab. Kita tidak terlalu khawatir dengan apa yang ditulis wartawan dan kita tidak terlalu khawatir apa yang ditulis oleh media sosial. Tapi kita lebih memikirkan apa yang akan ditulis para sejarawan di masa depan. Dan apa yang nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah di masa yang akan datang. Jadi, mau dibolak-balik juga, monggo saja. Silahkan tulis apa saja. Biarkan nanti rakyat yang menentukan arah Indonesia di masa depan. Nah, 1 tahun sudah terlewati. Alhamdulillah bulan yang lalu bisa mendaftarkan. Dan waktu itu saya sampaikan mohon maaf bila mengecewakan. Mengecewakan mereka-mereka yang pesimis bahwa ini bisa berlayar. Jadi sekarang alhamdulillah seperti terpampang di atas sana. Ada Partai Nasdem, ada PKB, ada PKS, ada umat. Insya Allah 4 ini akan jalan sama-sama ke depan. Satu tanah air itu biasa. Menyatakan satu bangsa itu normal. Tapi menyatakan satu bahasa persatuan itu membutuhkan keikhlasan yang luar biasa. Itu membutuhkan kemauan untuk menerima. Bayangkan bila, ini kita lagi di Solo nih sekarang nih. Kira-kira utusan Jong Java waktu itu, di kongres itu, ketika pulang kampung misalnya dari Solo, sampai di Solo ditanya tidak sama tetangganya, sama teman-temannya. Jenengan ini pripun toh? Kok malah Melayu itu loh. Bahasa Melayu. Lawang bahasa paling banyak itu penggunanya bahasa Jawa kok. Kok malah tidak mengusahakan bahasa Jawa menjadi bahasa persatuan. Kok tidak mengusahakan bahasa Sunda, bahasa persatuan. Mereka memilih menggunakan bahasa Melayu karena waktu itu menjadi lingua franca. Dan apa yang terjadi? Pemilihan satu bahasa persatuan itu telah membuat hari ini kita bisa berjumpa siapa saja tanpa perlu penterjemah. Oh, itu diperlukan kemauan untuk menerima. Saya ingin sampaikan, bila masyarakat Jawa waktu itu tidak memiliki kelonggaran hati, kemauan untuk menerima justru bahasa yang jumlah orangnya paling sedikit, mungkin kita tidak punya persatuan. Itulah kebesaran masyarakat Jawa yang kontribusinya sangat besar bagi bersatunya Indonesia hari ini. Dikasih contoh bahwa jumlah terbanyak tidak harus kemudian selalu yang digunakan. Dan ini tidak dimiliki negeri-negeri lain. Ibu Bapak sekalian lihat Uni Eropa. Uni Eropa itu satu negara sekarang, namanya Uni Eropa. Kumpulannya adalah 28 negara bagian. Kalau kita provinsi, negara bagian. Apa bahasa resminya Uni Eropa? Ada yang tahu? Bahasa resminya 23 bahasa Bapak Ibu. Artinya apa? Kalau ada rapat-rapat di parlemen, di belakangnya penterjemah. Semua dokumen diterjemahkan dalam 23 bahasa. Seluruh urusan pakai 23 bahasa. Dan dijamin tidak mungkin punya pasukan perang yang kuat. Karena tidak mungkin komandan dan anak buah bekerja pakai penterjemah. Betul tidak?
Saya sering menyampaikan, kalau dunia mau lihat di mana sebuah bangsa yang matang, datanglah ke ujung tenggara Asia. Di situ ada sebuah bangsa namanya Indonesia dan bisa jadi contoh untuk persatuan. Ini kita nih. Bagaimana warna-warni itu berkumpul jadi satu. Dan kita itu satu pertama, lalu kita jadi satu negara tahun 45. Lalu tahun 50 kita jadi satu NKRI. Sebelumnya belum NKRI. Sesudah ada mosi integrasi Muhammad Natsir, kita menjadi satu negara kesatuan. Lalu tahun 57 kita jadi satu wilayah dengan ada deklarasi Juanda. Dan sekarang satu yang berikutnya yang harus kita raih, sudah satu bangsa, sudah satu negara, satu kesatuan, satu wilayah. Satu berikutnya yang harus kita ambil adalah satu kemakmuran, satu kesetaraan. Negeri yang besar ini tidak boleh timpang dalam berbagai urusan.